wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tutup bukunya, kitabnya. Apa dipelajari tadi, Arham? Tamyiz dan mustasna. Apa definisi tamyiz? Tawat awin nisab, ayo. Terbagi berapa ayah ya? Tamyiz, apa itu? Tamyiz jumlah, nama lainnya apa? Nisbah. Kalau mufrad, zat. Tamyiz jumlah contohnya apa? Itu mufrad. Jumlah. Terus apa lagi? Contoh lainnya? Taubah, Muhammadun, apa? Di matan. Taubah Muhammadun. Atau apa lagi? Tafaqqa Bakrun. Belum contohnya. Zaidun ajmalu aban. Ya, itu contoh-contohnya tadi. Kalau mufrad, yang tadi yang mufrad. Isrin apa? Terserah. Isrin apa? Apa lagi? Tamyiz. Apa syarat-syarat tamyiz? Apa? Dalam sahih. Si mansub menjelaskan dat atau penisbatan, nisbah. Terus yang dat yang masih sama atau penisbatan. Terus apa lagi? Apa lagi? Harus setelah sempurnanya kalam. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi, Khalil? Sudah. Pada taman kalam. Itu saja. Arham, kenapa? Apa dibikin? Itu saja. Harus nakir, sudah. Iya. Sudah ya. Itu saja. Dulu sawir. Masih ada tuh habis. Syarat. Ada tambahan? Tidak ada tambahan. Ada tambahan atau tidak? Tidak ada. Baik. Apa perbedaannya tamyiz dengan hal? Keadaan. Ya.
tulis satu syarat tambahan, saya lupa tadi tambah. Syarat tambahan, tamyiz itu biasanya biasanya jamid. Tamyiz biasanya jamid. Apa jamid? Bukan sifat, ya. Isim mabni, nama orang, isim jins dan masdar. Tamyiz biasanya apa? Jamid. Itu ada mirip-miripnya hal dengan tamyiz, cuman ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Jadi perbedaan pertama apa tadi, Arham? Kalau tamyiz menjelaskan zat, kalau hal menjelaskan keadaan. Apalagi hal dia mushtaq, kata sifat. Itu yang kedua. Sementara apa? Tamyiz jamid. Bedakan itu. Jadi nanti kalau praktek, ini bukan kata sifat, berarti kemungkinannya bukan hal. Ini kata sifat, berarti kemungkinannya hal. Taib. Di antara perbedaannya juga apa? Di antara perbedaannya, hal itu biasanya dia apa? Hal itu bisa dua, bisa isim sharih, bisa muawwal bi sharih. Itu tiga, perbedaan ketiga. Hal kan bisa antum katakan jaa Zaidun bakian atau dhahikan, telah datang Zaid dalam keadaan tertawa. Bisa juga jaa Zaidun wa huwa yabki wa huwa yadhak, telah datang Zaid dalam keadaan dia tertawa. Wa huwa yadhak bisa bentuknya jumlah, jadi dia isim muawwal, jumlahnya di ta'wil ke sharih. Begitu pula syibhul jumlah. Begitu pula syibhul jumlah. Kan kaidahnya jumlah atau syibhul jumlah setelah ma'rifah hal. Nah, itu perbedaan ketiga. Nah, kalau kesamaannya banyak, sama-sama isim, sama-sama nakirah, sama-sama mansub, sama-sama menafsirkan, iya kan? Sama-sama juga fadlah. Ini juga belum pernah saya sampaikan, saya lupa. Jadi ada dalam jumlah itu fadlah dan umdah. Ada fadlah dan umdah, umdatul kalam dan fadlatul kalam. Apa makna umdah? Umdah itu penyusun pokok dalam kalimat, kan? Tulis di faedahnya. Umdah artinya penyusun pokok kalimat. Dan jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 5. Mubtada khabar, mubtada khabar, fi'il fa'il naibul fa'il. Mubtada khabar fi'il fa'il naibul fa'il, ada 5. Jumlah umdatul kalam ada 5. Fi'il mubtada khabar, mubtada, kedua khabar, ketiga fi'il, keempat fa'il, kelima naibul fa'il. Selain itu berarti fadlah. Fadlah. Apa arti fadlah? Fadlah itu secara bahasa maknanya sisa. Tapi yang diinginkan di sini bukan penyusun pokok dalam kalimat. Jadi umdah penyusun pokok kalimat. Kalau tidak ada dia artinya apa? Tidak sempurna kalam. Harus ada dia, tidak boleh tidak ada. Kalau fadlah kadang penting, kadang juga tidak dibutuhkan. Kadang dibutuhkan, kadang tidak dibutuhkan.
Ya, kalau misalnya dalam ayat wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Nah, di situ dia penting. Kalau tidak disebut nanti kalimatnya tidak benar. Ya, jangan berjalan di atas muka bumi, kan bahaya. Ya, paham ya? Nah, maka marahan di situ harus apa? Harus disebut. Berarti dia penting di situ. Kadang juga tidak penting. Misalnya jaa Zaidun rakiban. Rakiban kalaupun tidak disebut tidak terlalu penting, ya kan? Berarti dia bukan penyusun pokok dalam kalimat. Paham ini? Nah, tamyiz juga dan hal itu sama-sama fadlah. Berarti maf'ulun bihi apa? Fadlah atau umdah? Berdasarkan tadi penjelasan saya. Fadlah atau umdah? Fadlah atau umdah? Kan umdah ada berapa saja? Selain itu maf'ulun bihi berarti fadlah. Maf'ulun fi fadlah. Semua selain 5 itu adalah fadlah. Iya. Maf'ulun bihi bukan fa'il, bukan label fa'il. Fadlah artinya kadang penting, kadang tidak penting. Kadang wajib disebut maf'ulun bihi. Misalnya daraba Zaidun, harus sebut amron, ya kan? Tapi kadang tidak dibutuhkan maf'ulun bihi. Kadang tidak dibutuhkan untuk disebut. Nah, jelas ya, kadang tidak dibutuhkan, tidak perlu disebut. Makanya dia bisa dihapus. Fadlah itu boleh dihapus walaupun tanpa ada dalil yang menunjukkan atasnya. Beda dengan fa'il, naibul fa'il tidak boleh dihapus kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Taib, nomor berapa hasilnya? 18. Memang panas sebentar. Taib. Kita lanjut pembahasan apa tadi? Mustasna. Belum selesai. Siapa? Fauzan. Apa kesimpulan mustasna dengan illah? Atau berapa dulu adawatul istisna, alat-alat pengecualian yang disebutkan? Iya, ada 6. Apa itu? Illah, ghairu, siwa 3. Terus khala, ada, hasya. Ini alatnya. Kesimpulan hukumnya mustasna dengan illah. Ada berapa rinciannya? 3. 1. Jangan. Kalau tam mujab wajib nasab. Munasab sebagai apa? Kedua, kalau tam manfi, terus bisa terus sesuai yang dibutuhkan oleh amil. Nah, baik. Diingat ya. Nah, sekarang ada hubungannya dengan pembahasan itu, yaitu mustasna dengan ghair dan siwa. Ghair dan siwa itu isim atau fi'il atau harf? Saya sudah jelaskan tadi pagi. Isim. Kalau illah
harf. Artinya penting itu mengetahui yang seperti itu ya. Kalau illah harf berarti tidak ada i'rabnya, tidak ada mahalnya. Kalau ghair dan siwa isim berarti ada i'rabnya. Ada i'rabnya. Karena itu kita akan pelajari sekarang yang isim setelah illah, isim setelah ghair dan siwa, dan hukum ghair dan siwanya itu sendiri. Paham? Kalau mustasna dengan illah kan yang dipelajari hanya isim setelah illahnya. Illahnya tidak perlu dibahas karena dia huruf, tidak ada i'rabnya. Yang kita bahas cuma setelah illah. Adapun mustasna dan ghairu dan siwa, ini dua yang dibahas. Pembahasan pertama isim setelah ghair dan siwa. Pembahasan kedua apa i'rab ghair dan siwanya itu. Paham marham? Nah, ini dua pembahasan untuk ingat. Wal mustasna, kata beliau, wal mustasna bi siwa wa suwan wa sawain wa ghairin. Mustasna dengan siwan, suwan, sawain, begitu pula ghair. Kata beliau majrurun la ghairu. Apa arti mustasna? Apa arti mustasna? Isim yang dikecualikan setelah alat ya, setelah alat pengecualian, mau illah, mau siwa, ghair, yang penting setelah alat pengecualian. Kata beliau mustasna dengan siwa dan ghair berarti isim yang terletak setelah siwa dan ghair. Perhatikan matanya. Lihat matanya yang kita baca. Mustasna, isim yang dikecualikan yang terletak setelah siwa dan ghair, majrurun la ghair. Hukumnya majrur, tidak ada yang lain. Paham? Jadi semua isim setelah siwa dan ghair semuanya dibaca apa? Abdul Musawir? Dibaca jar sebagai mudhafun ilaih. Antum tulis di situ majrurun mudhafun ilaih. Majrurun mudhafun ilaih. Kasih catatan di matanya, majrur sebagai mudhafun ilaih. Majrurun mudhafun ilaih. Jadi ghair dan siwa itu dia mudhaf, nanti setelahnya mudhafun ilaih, pasti mudhafun ilaih. Berarti gampang kan? Mustasna setelah ghair dan siwa gampang. Hukumnya cuma satu, tidak ada rincian, yaitu majrur semua. Tapi pertanyaannya bagaimana ghairu dan siwanya? Kan ghairu bisa ghairu, ghairu, ghairi. Nah, kapan dibaca ghairu, ghaira dan ghairi? Atau apa i'rabnya dia? Begitu pula siwa. Siwa itu kan dia isim mangkus atau maksur? Maksur. Ujungnya alif. Dia walaupun tidak kelihatan perubahannya, ya kan siwa-siwa terus, tapi kan ada i'rab takdirinya namanya. Dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasrah muqaddara. Paham ini? Sekarang pertanyaannya, apa i'rabnya ghairu dan siwa? Jawabannya, i'rab ghairu dan siwa sama rinciannya dengan isim setelah illah. Sama persis rinciannya dengan mustasna setelah illah, isim yang terletak setelah illah. Apa tadi? Yang tiga tadi yang sebutkan Fauzan tadi. Tam mujab, wajib nasab. Berarti kalau tam mujab antum bilang qamal qaumu ghairu zaidin. Tam mujab, perhatikan. Ini bukan permanen. Whiteboard marker, art line. Bukan ya? Qoma al-qaumu. Qoma al-qaumu ini tamu mujab, ya kan? Ghairu atau ghairi? Wajib nasab ghairu zaidin.
kita bahas dulu pertama, kalau setelah ghair pasti majrur. Iya, mustasna setelah ghair pasti majrur. Yang kita bahas kedua, ghair di sini wajib nasab. Kenapa? Tam, ada mustasna minhu dan tidak didahului penafian atau larangan. Dua, kalau tam manfi, ma qoma al qaumu. Ma qoma al qaumu berarti ada nafi dan tam manfi. Sekarang dibaca apa dia? Bisa ghairo, bisa juga badal. Kalau badal terserah, tergantung apa? Mubdal minhu. Oh, di sini dhamma, berarti di sini bisa dhamma. Bisa ghairo, bisa ghairu. Paham ini? Kalau contoh lain, misalnya saya bikinkan contoh lain, ma marartu bil qaumi, ma marartu bil qaumi illa atau ghairu, afwan. Ghairu atau ghairu atau ghairi. Bisa beberapa bacaan di situ. Bisa ghairu, bisa badal ghairi. Kenapa ghairi? Karena mubdal minhunya majrur. Paham? Kalau ini rafa ikut rafa. Kalau nasab misalnya ma ra'aitul qauma, apa misalnya? Naam. Ma ra'aitul qauma ghaira Zaid. Ma ra'aitul qauma ghair Zaid. Berapa bacaan? Satu bacaannya tetap ghaira. Tapi i'rabnya dua, bisa mustasna, bisa juga badal, tapi dua-duanya nasab. Tapi nasabnya beda alasannya. Satu karena mustasna, satu karena badal. Paham? Taib. Nah, sekarang ini belum selesai. Ghair tam mujab wajib di nasab. Kalau tam manfi bisa nasab sebagai mustasna, bisa badal. Yang ketiga kalau nakis berarti maqama illa maqama ghairu Zaidin. Wajib apa di situ? Wajib rafa sebagai fa'il. Ini kan belum ada fa'ilnya ini. Jadi dia nanti fa'il. Maqama tidak ada yang berdiri selain Zaid. Jelas? Kalau butuh misalnya ma ra'aitu berarti apa? Ma darabtu ghaira Zaidin, wajib nasab. Ma marartu ghairi Zaidin, wajib jar. Ma marartu bi ghairi Zaidin, begitu ya. Ma marartu bi ghairi Zaidin. Jadi rinciannya, intinya untuk pahami rincian i'rab ghairu dan siwa sama rinciannya dengan mustasna dengan i'rabnya mustasna dengan illah. Mustasna setelah illah. Kalau siwa bagaimana siwa? Tinggal ganti ini dengan siwa. Tinggal ganti ghair dengan siwa. Cuma siwa kan tidak kelihatan i'rabnya. Dia muqaddar. Berarti di sini apa? Siwa. Fathah muqaddar. Di sini siwa bisa fathah muqaddar, bisa dhamma muqaddar. Paham ya? Tinggal diganti saja. Mudah. Selesai pembahasan mustasna setelah ghair dan siwa. Ada berapa pembahasan dia? Dua pembahasan. Isim setelah ghair dan siwa hukumnya cuma satu. Apa tadi? Setelah cuma satu. Kenapa bisa? Cuma satu. Apa? Majrur sebagai dhafun ilaih. Kalau ghairu dan sifatnya sendiri
tadi rinciannya, bilang rinciannya sama dengan isim setelah illah. Coba rinci isim setelah illah. Tam mujab wajib sebagai apa? Apa badal? Hah? Lah. Mustasna atau badal? Tutup bukunya. 2. Dan manfi boleh badal. 3. Apa 3? Nakis pasti manfi. Nakis manfi berarti sesuai amin. Ghair dan siwa seperti itu, Arham. Paham atau tidak? Jangan sampai tak balik-balik lagi. Apa? Berapa hukum pembahasan ghair dan siwa? Berapa pembahasan? 2 pembahasan isim setelah ghair dan siwa. Apa hukumnya? Bisa tuh wajib jar. Wajib. Kalau ghairu dan siwanya bisa berapa? Udah paham berarti. 3 sama dengan setelah ilah yang antum sebut tadi. Ini. Antum lihat ini. Tam mujab wajib ghairu, wajib nasab. Manfi boleh nasab, boleh badal. Nakis sesuai amil. Coba ulangi. Ghairu dan siwa apa i'rabnya? Ghair dan siwanya, bukan setelah ghair dan siwa. Setelah ghair dan siwa pasti mudhafun ilaih, wajib. Sekarang ghair dan siwa, berapa hukumnya? 1. Ghair dan siwanya, ghair dan siwa 3 rinciannya. Arham. Ini ghair dan siwa, ini Arham. Ghair dan siwa. Apa saya bilang tadi? Berapa hukumnya? 3, coba. Kalau tam mujab berarti ghair dan siwanya. Coba bahasakan sendiri. Setelah tam mujab ghair dan siwanya, sebut. Ghair dan siwanya bukan bisa nasab. Yang tadi bukan bisa. Kalau wajib itu jangan bilang bisa. Coba ulang. Berarti baca ghairu. 2 ghair dan siwa. Bukan setelah ghair dan siwa. Jangan bahas itu setelah ghair dan siwa, jangan bahas. Jangan mihafal yang setelah ghair dan siwa. Antum pasti tahu. Fokus pada ghair dan siwanya saja. Pasti manfi dan i'rabnya ghair dan siwa apa? Sesuai kebutuhan amilnya. Itu. Apa? Loading. Fokus saja. Jangan mulai yang kemana-mana. Kemudian latih merangkai kata-kata. Tapi pede saya antum sebenarnya. Ya. Pede. Kuat mentalnya tapi kata-katanya saja, sisa kata-katanya disusun. Ya, Ram. Mental rewa kok.
Tapi kata-katanya harus disusun baik-baik. Taib. Kita lanjut. Mustasna dengan apa sekarang? Khala, ada dan hasya. Kata beliau wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Mustasna dengan khala, ada dan hasya yajuzu nasbuhu wa jarruh. Kata beliau boleh dinasab, tulis di situ sebagai maf'ulun bihi. Boleh dinasab sebagai maf'ulun bihi. Wa jarruhu, dan boleh dijer sebagai dijer oleh huruf jar, begitu. Dan boleh dijer oleh huruf jar. Paham? Jadi dua hukumnya dia. Mustasna, isim yang terletak setelah khala, ada dan hasya, hukumnya ada dua. Pertama, boleh nasab. Yang kedua, boleh jar. Kapan nasab? Nasab itu kalau kita anggap, dengar-dengar, khala, ada dan hasya apa kemarin atau tadi pagi saya bilang, dia kadang isim atau begini rinciannya tadi pagi. Kalau dahului ma, pasti dia fil madhi. Kalau tidak dahului ma, bisa dianggap isim, bisa dianggap huruf jar. Sekarang kalau tidak didahului oleh ma, berarti boleh nasab, setelahnya boleh jar. Kapan nasab? Kalau antum anggap khala, ada dan hasya adalah kapan nasab? Kalau antum anggap khala, ada dan hasya adalah fil madhi, berarti nasabnya sebagai maf'ulun bihi. Paham? Kedua, khala, ada dan hasya kalau dianggap huruf jar, berarti setelahnya majrur, dijer oleh huruf jar. Paham ini semuanya? Arham paham? Paham? Fokus. Jangan saya ulangi terus. Satu kali saja dijelaskan. Dengar. Khala, ada dan hasya kalau tidak didahului ma, maka setelahnya bisa nasab, bisa jar. Kapan dinasab? Kalau khala, ada dan hasya dianggap sebagai fi'il madhi, wajib, berarti dia dinasab. Berarti dia dinasab sebagai maf'ulun bih. Kedua, dijer setelah khala, ada dan hasya, isim setelah khala, ada dan hasya dijer kalau kita anggap khala, ada dan hasya sebagai huruf jar. Paham ya? Itu yang kalau tidak didahului ma, rinciannya begitu. Kalau didahului oleh ma, berarti apa? Dahulu oleh ma, berarti setelah khala dan hasya wajib nasab karena sudah pasti fil madhi. Yang tidak pasti itu ketika tidak ada ma-nya. Tidak pasti dia fil madhi. Bisa fil madhi, bisa huruf jar. Karena itu bisa nasab, bisa jar. Nah, itulah yang dibahas oleh penulis di sini. Kenapa beliau katakan boleh nasab, boleh jar? Beliau maksudkan kalau khala, ada dan hasyanya tidak didahului oleh ma. Antum tulis rinciannya, Khala, ada dan hasya, kalau di situ di matan antum tambah khala, ada dan hasya kalau tidak didahului oleh ma masdariyah. Kalau tidak didahului oleh ma masdariyah, maka boleh nasab, boleh jar. Boleh nasab sebagai maf'ul bih, boleh jar oleh huruf jar. Dua, rincian kedua, khala, ada dan hasya didahului oleh ma masdariyah, maka setelahnya wajib nasab sebagai maf'ulun bih. Sudah? Baik. Nahu.
Contoh, qamal qaumu khala Zaidan. Ini contohnya semua tidak didahului oleh ma. Makanya boleh nasab, boleh jar. Lihat. Qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin. Boleh Zaidan, boleh Zaidin. Zaidan berarti maf'ulun bih, Zaidin berarti jar dengan huruf jar. Wa ada amran wa amrin. Boleh nasab, boleh jar. Wa hasya bakran wa bakrin. Boleh nasab, boleh jar. Jelas ini? Karena tidak didahului oleh ma. Masdariyah. Kalau dahulu oleh ma, seandainya qamal qaumu ma khala. Ma khala berarti pasti Zaidan. Ma ada pasti Zaidan. Ma ada pasti Amron di situ ya. Kalau ma hasya pasti Bakran. Hanya saja Sibawayh mengatakan tidak pernah didengar maksudnya saya tidak pernah mendengar orang Arab memakaikan ma pada hasya. Itu faedah sampingan saja, faedah tambahan. Intinya kalau ada ma-nya maka nasab, wajib nasab. Kalaupun tidak pernah didengar dari orang Arab, berarti tidak akan kita ketemukan di buku-buku ma hasya. Yang ada hanya ma ada dan ma khala. Jelas ya? Baik, selesai pembahasan mustasna. Kemudian bab pembahasan tentang la nafya lil jins. La nafya lil jins. Qala rahimahullah babula ilam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar la nahu la rajula fid dari. Kata beliau, bab pembahasan tentang la nafya lil jins. La nafya lil jins. Kalau la nafya lil jins berarti la penafiannya itu penafiannya umum, mencakup seluruh jenisnya. Beda dengan la biasa. Beda antum katakan nafi biasa dengan nafinya la nafya lil jins. Kalau antum katakan ma rajulun fid dari, tidak ada lelaki dalam rumah, itu masih ada kemungkinan ada lelaki. Atau misalnya antum bilang ma ahadun fisuk, tidak ada seorang pun di pasar. Ini kadang kita ucapkan betul-betul tidak ada, atau ada tapi sedikit orang. Kan begitu. Bahasa Indonesia pun kadang dipakai begitu kan. Kalau lagi sepi di pasar bilang apa? Tidak ada orang. Padahal ada sebenarnya, cuma sedikit. Tidak ada orang di masjid, padahal ada sebenarnya, cuma sedikit yang hadir. Tapi kalau pakai la nafya lil jins, la rajula, la ahada fi suq, tidak ada seorang pun di pasar, berarti betul-betul tidak ada orang. Paham? Kalau dibilang la ahada fi suq, tidak ada seorang pun di pasar, betul-betul tidak ada. Kalau pakai la, bisa bedakan arham penafian dengan la nafil jins dan penafian menggunakan kosakata lain. Bisa. Kalau pakai laisa misalnya, laisa ahadun fis-suq, berarti itu penafiannya belum pasti semuanya, masih ada kemungkinan ada. Begitu pula ma, begitu pula la biasa, begitu pula lan. Tapi kalau la nafya lil jins, betul-betul dia nafikan seluruhnya. Nah, kata beliau selanjutnya,
Ilam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwin. Ketahuilah bahwa la dia menasab nakirah tanpa tanwin. Maksudnya dia menasab isim nakirah dan dia jadikan isim nakirah itu mabni. Dan dia jadikan isim nakirah tersebut apa? Mabni bi ghairi tanwin, maksudnya mabni. Sebagaimana akan datang kita rinci menjadi 3. Dia akan membuat isimnya mabni. Kalau dia bukan mudhaf atau syabih bil mudhaf. Dia menasab nakirah tanpa tanwin. Tanpa tanwin artinya dia mabni. Kalau dia mufrad, maksudnya isimnya mufrad. Idza basyaratin nakirata. Nah, syarat pertama berarti syarat pertama apa tadi? Dia katanya menasab nakirah. Itu antum tulis itu. Ini syarat pertama. Syarat pertama dia masuk pada isim dan nakirahnya, isim dan khobarnya harus nakirah. Tansibun nakirat. Ini syarat pertama, yaitu isim dan khobarnya harus nakirah. Kedua, idza basyaratin nakirata, jika dia bersambung langsung dengan nakirah, ini syarat keduanya, harus bersambung langsung dengan isimnya, tidak boleh ada pemisah antara la dan isimnya. Idza basyaratin nakirata, jika dia bersambung langsung dengan nakirah, maksudnya dengan isimnya, tulis di situ, maksudnya dengan isimnya. Jika dia bersambung langsung dengan nakirah, maksudnya dia bersambung langsung dengan isimnya. 3, syarat ketiga, walam tatakarrar la-nya tidak berulang. La-nya tidak berulang, itu syarat ketiga. Syarat ketiga. Berapa syaratnya? 3. Kalau terpenuhi 3-3-nya wajib beramal. Untuk mencatat. Kalau terpenuhi 3-3-nya maka wajib beramal la-nya. Yaitu manasab isim dan marrofa khobar. Yaitu amalannya maksudnya, yaitu marrofa isim, manasab khobar. Jadi apa amalannya la, Arham? Mirip apa berarti? Mirip inna. Cuman dia bukan saudarinya inna. Bukan saudarinya inna. Karena beda syarat dengan inna. Beda juga fungsinya. Mirip dengan amalannya inna. Tansibul isma tarfal khabar. Kapan wajib beramal? Kalau terpenuhi 3 syarat. Jelas ini? Sudah? Contoh yang terpenuhi syarat. La rajula fid dari. Tidak ada seorang lelaki pun dalam rumah. Perhatikan itu. La-nya masuk pada apa? Isim dan khobarnya apa? Nakira. Isimnya rajula nakira. Fid dari itu, fid dar jar majrur kan terikat dengan mustaqirran. Mahdhuf mustaqirran, dia nakira. La apa mustaqirran ya rafa. La
rajula fiddari. Fiddari sibul jumlah itu ada tempat terikatnya yang mahdzuf, takdirnya mustaqirun, berada artinya. Tidak ada seorang lelaki pun mustaqirun, berada di dalam rumah. Jadi khobarnya lah sebenarnya apa? Yang ini khobarnya. Kan dia tansibul isma. Wa tarfa'u al-khabar. Ini khobarnya. Tapi ingat isimnya itu menjadi mabni dia. Kan tadi bighairi tanwin artinya mabni, tapi mabninya di atas tanda nasabnya. Mabni di atas tanda nasabnya. Karena ini isim mufrad, maka mabninya pakai fathah. Kalau pakai isim musanna berarti la apa? Apa tanda nasabnya isim musanna? Cepat. Ya, berarti la rajulain fiddari. La rajulain fiddari. Kalau jamak taksir berarti la apa? Tanda nasabnya jamak taksir fathah, la rijala. Kalau jamak mudzakkar salim berarti la pakai apa? Muslimin. Jadi tergantung tanda nasabnya. Dia mabni ala ma yunsabu bih. Dinasab di atas tanda apa? Dimabnikan di atas tanda nasabnya. Dimabnikan di atas tanda nasabnya. Taib. Sebentar kita rinci, sebentar. Antum pahami dulu itu contohnya. La-nya masuk pada nakira berarti ya, cocok. Isim dan khobarnya nakira, terpenuhi syarat pertama. Kemudian bersambung langsung. Ya. Tidak ada pemisah dengan isimnya. Terpenuhi syarat kedua. Tidak berulang la-nya. Terpenuhi syarat ketiga. Berarti wajib beramal atau tidak? Wajib beramal. Tulis. Kalau terpenuhi 3 syarat wajib beramal. Sudah tadi. Kalau melanggar syarat ketiga, melanggar syarat ketiga, maka boleh beramal, boleh tidak. Kalau melanggar syarat ketiga. Ada sebenarnya sebentar, tapi tidak apa-apa, kita tulis lebih lengkap. Dia penulis juga tidak terlalu lengkap. Kedua, kalau melanggar syarat kedua, tidak boleh beramal. Kalau melanggar syarat pertama, tidak boleh juga beramal. Paham? Kalau melanggar syarat ketiga boleh beramal, boleh tidak. Apa syarat ketiga? Pengulangan la. Berarti kalau berulang la-nya boleh beramal, boleh tidak. Kalau melanggar syarat kedua tidak boleh beramal. Apa syarat kedua? Bersambung langsung. Kalau tidak bersambung langsung berarti tidak boleh beramal. Melanggar syarat pertama, apa itu? Masuk pada ma'rifah. Kan syaratnya harus nakir. Kalau masuk pada ma'rifah berarti tidak boleh beramal. Kalau melanggar 3 syarat, boleh beramal atau tidak? Melanggar 3-tiganya? Tidak boleh kalau melanggar 3-tiga. Satu saja tidak boleh. Apalagi 3-tiganya. Melanggar 1 syarat saja tidak boleh, kecuali yang nomor 3. Nomor 3 boleh dilanggar, tapi nomor 1 dan 2 tidak boleh. Tapi kalau digabung 3-tiganya tidak terpenuhi syarat, lebih parah lagi. Paham ya? Sebelum kita lanjut,
Isim la nafiyah lil jins. Tulis. Isim la nafiyah lil jins terbagi 3. Isim la nafiyah lil jins terbagi 3. Satu, mufrad, yaitu mana mufrad di sini lain mananya, beda dengan yang di kalam pembahasan alamat i'rab. Mufrad di sini yaitu ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Apa yang bukan jumlah, bukan pula yang serupa dengan jumlah. Berarti bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bukan apa? Saya salah, untuk perbaiki. Ma laisa mudhafan, saya salah sebut. Ma laisa mudhafan, bukan jumlah. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Afwan. Perbaiki, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Kalau ma laisa jumlatan itu definisi mufrad di pembahasan apa? Masih ingat? Pembahasan apa? Mubtada khabar ya. Nah, yang sekarang pembahasan la nafil jins dan munada. Apa makna mufrad di pembahasan la nafil jins dan munada? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Selama dia bukan mudhaf dan bukan serupa dengan mudhaf, maka dia mufrad namanya. Paham? Lihat di papan. Yang ini yang kita bahas tadi. Ini mufrad atau bukan? Di pembahasan sekarang. Mufrad ini semua mufrad. Jamu dzakar mufrad, jamu taksir mufrad, musanna mufrad. Ini juga mufrad. Semuanya mufrad. Jamu muannas juga muslimat, la muslimati fid dari. Mufrad juga. Kenapa? Karena bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Paham? Yahya, bisa? Mudah kan? Jadi di sini isim mufrad, musanna, jama', mudzakkar, jamu muannas, jamu taksir semuanya dihukumi mufrad karena dia bukan mudhaf. Bukan pula serupa dengan mudhaf. Sudah, apa hukumnya kalau mufrad dan hukum isim la nafiyah lil jins berupa mufrad. Hukum isim la nafiyah lil jins berupa mufrad adalah mabni ala ma yunsabu bih. Itu di garis bawah itu. Hukum la nafiyah lil jins berupa mufrad adalah mabni ala ma yunsabu bih. Mabni di atas tanda nasabnya, seperti yang kita terangkan tadi di papan. Mabni di atas tanda nasabnya. Nomor 2. Mabni di atas tanda nasab sudah. Nomor 2. Isimnya berupa mudhaf. Kalau tadi mufrad, isim la nafiyah lil jins ada 3. Pertama mufrad, kedua mudhaf. Tahu mudhaf kan? Tulis di situ supaya jelas, mudhaf kepada nakiro. Nah, itu supaya jelas, supaya tidak salah-salah tuh. Kenapa mudhaf kepada nakiro? Karena syaratnya tadi isim dan khabarnya la nafiyah lil jins apa? Harus nakir. Berarti mudhafun nilainya harus nakir supaya tidak jadi ma'rifah. Kan begini.
nakira mudhaf ke nakira tetap nakira. Seandainya dia mudhaf kepada ma'rifah, nanti berubah jadi ma'rifah. Berarti tidak boleh mudhaf kepada ma'rifah. Paham? Taib. Hukumnya tulis. Dan hukumnya adalah mansub. Tahu arti mansub? Bukan mabni. Kalau tadi kan mabni alamannya sabubi. Kalau ini mansub, langsung murab dia. Mansub. Hukumnya mansub. Contohnya agak tunggu sebentar, ada di matan. 3, tulis 3. Isim ketiga. Kan tadi pertama mufrad, kedua apa? Mudhaf. Ketiga syabih bil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Isimnya serupa dengan mudhaf. Dan makna serupa dengan mudhaf, lihat, makna serupa dengan mudhaf adalah sama-sama membutuhkan kata setelahnya untuk menjelaskan maknanya. Lihat, serupa dengan mudhaf. Lihat mudhaf, gulamu Zaidin. Budaknya Zaid. Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Mudhaf itu butuh mudhafun ilaih, dia butuh mudhafun ilaih untuk menentukan maknanya. Kitab umum, kitabnya Muhammad, langsung tertentu. Paham ya? Jadi dia butuh kata setelahnya untuk menentukan maknanya. Sama juga syibhul mudhaf begitu juga. Ya talian, kita bahas la ya, la dulu. La talian jabalan. La talian jabalan. Ini namanya mirip mudhaf. Kenapa mirip mudhaf? Karena dia butuh kata setelahnya untuk menentukan maknanya. Tolian, pendaki. Tolian apa artinya? Pendaki. Tidak ada pendaki. Pendaki apa? Kan bisa pendaki tebing, pendaki gunung, pendaki pagar. Iya. Ternyata apa? Bukan pendaki pagar, pendaki tebing atau pendaki apa itu? Dinding. Tembok. Tapi pendaki gunung, bukan pendaki pagar, bukan pendaki tembok, tapi pendaki gunung. Berarti dia menentukan maknanya. Yang menentukan maknanya adalah apa? Ini, kata setelahnya. Sama dengan ini. Kitab ini tidak akan tertentu. Tidak akan tertentu kalau tidak disebut kata setelahnya. Kitab umum, kitab siapa saja. Ketika disebut Muhammad menjadi tertentu, kitabnya Muhammad. Ini juga pendaki umum, pendaki bisa gunung, bisa pagar, bisa tembok, dan seterusnya. Tapi ternyata gunung, berarti dia menentukan maknanya. Inilah kenapa dinamakan serupa dengan apa? Mudhaf. Kenapa dinamakan serupa dengan mudhaf? Karena sama-sama butuh kata setelahnya untuk menyempurnakan maknanya, untuk memastikan maknanya. Jelas ya? Dan hukumnya, tulis. Sudah tahu syibhul mudhaf itu apa? Dan hukumnya adalah mansub juga. Hukumnya adalah mansub juga. Sudah? Berarti berapa isimnya la arham? 3, mufrad, mudhaf, dan syabih bil mudhaf. Mufrad apa hukumnya arham? Mabni
Iya, bagus. Kedua, mudhof. Mudhof apa hukumnya? La, isim la yang mudhof. Antum tulis. Mansub. Antum tulis atau tidak? Garis bawah itu hukumnya supaya kelihatan. Maka hukumnya apa? Langsung. Ketiga, maka hukumnya yang di garis bawah hukumnya. Penjelasan tambahannya itu pahami saja. Hukumnya apa? Itu penjelasan tambahannya itu. Penjelasan apa itu syabih bil mudhaf. Hukumnya garis bawah. Apa hukumnya tadi? Belum selesai catatannya tuh. Hukumnya mansub juga. Hukumnya mansub juga. Baik, sudah. Garis bawah itu hukum-hukumnya. Hukum yang penting, penjelasan tambahannya itu supaya paham saja. Jelas? Baik. Jadi dihafal berapa di la nafiyal jins? 2 yang dihafal. Syarat-syaratnya sama macam-macam isimnya, 3 jenis isimnya dan hukumnya tadi. 3 jenis isimnya. Paham ini? Murojahnya hafal syarat-syaratnya dan 3 jenis isimnya. Dihafal, jangan tersendat-sendat, kasih mungkin hafalannya. Kalau fokus itu 10 menit langsung terhafal. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Kata beliau, fa illam tubashirha, ini sebenarnya sudah antum pahami, tinggal kita terjemah. Fa illam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib takraru la. Beliau bahas sekarang bagaimana kalau tidak terpenuhi syarat. Tadi sudah saya terangkan dengan lengkap 3. Kalau tidak terpenuhi syarat ketiga boleh beramal. Kalau tidak terpenuhi syarat kedua tidak boleh beramal. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama tidak boleh beramal. Inilah yang dibahas. Tapi beliau tidak lengkap. Beliau katakan, fa illam tubashirha, jikalau tidak bersambung langsung dengan nakiro, hanya kembali ke nakiro. Jikalau failnya mustatir takdirnya hiya, kembali ke la. Jikalau tidak bersambung langsung dengan nakiro, maka wajib dirofa. Wajib rofa apa artinya? Tidak beramal. Ini perlu saya jelaskan dulu. Jadi la nafil jins itu, la nafil jins masuk pada mubtada khobar rajulun fi ad-dari. Kalau la, perhatikan la, dia masuk pada mubtada menjadikan isimnya rajula, fi ad-dari menjadi khobarnya atau yang terikat dengannya. Begini dia. Tapi kalau tidak tersambung langsung bagaimana modelnya? Kalau tidak tersambung langsung berarti begini, la fiddari rajulun. Berarti di sini la tidak bersambung langsung dengan isimnya, batal amalannya. Berarti dia di rofa, lihat. Sebagai apa? Mubtada muakhar. Kan kalau di sini mubtadanya di depan bersambung langsung dengan la. Hukumnya menjadi mabni ala ma yunsabu bih. Kalau di sini tidak bersambung langsung, batal amalannya. Apa kata beliau di situ? Wajib ar-raf'u. Wajib rafa artinya la beramal atau tidak? Kan kalau dia beramal begini modelnya. Mabni ala ma yunsabu bih. Tapi kalau begini tidak beramal. Tulis wajib ar-raf'u, yaitu wajib batal amalan la, dan yang isimnya menjadi mubtada kembali. Begitu. Kasih catatan, wajib rofa artinya la tidak beramal dan isimnya menjadi mubtada kembali. Wajib rofa apa? Artinya la tidak beramal dan isimnya menjadi mubtada kembali.
Sudah. Ketiga sudah. Tulis dulu, tulis. Cepat tulisnya. Ketika dia tidak beramal, wa wajib takrarula. Kalau tidak beramal berarti wajib diulang lahnya. Ini sebenarnya masalah penulisan dan membuat kalimat. Kalau antum membuat kalimat sendiri, membuat percakapan, kalau lahnya tidak beramal maka wajib berulang. Kalau lahnya tidak beramal maka wajib berulang. Contoh. Nahu la fid dari rajulun. Di situ tidak beramal atau tidak? Tidak beramal. Makanya rajulun kembali ke mubtada. Kembali ke i'rab awal yaitu mubtada. Dan wajib antum ulangi lahnya, walam ro'atun. Harus begitu kalau membuat kalimat. La rajulun la fid dari rajulun walam ro'atun. Intinya kalau lahnya apa? Lahnya batal amalannya, maka wajib diulangi dalam pembuatan kalimat. Sudah? Sekarang saya tanya, itu lahnya tidak bersambung langsung dengan nakiro, melanggar syarat keberapa itu? Kedua. Kalau pertama kan isim dan khabarnya harus nakiro. Berarti yang ini melanggar syarat kedua. Beliau tidak sebut melanggar syarat pertama. Langsung lompat ke melanggar syarat kedua dan melanggar syarat ketiga. Makanya lengkapi yang tadi. Antum sudah lengkapi tadi yang suruh catat tadi. Apa tadi? Kalau melanggar syarat pertama, tidak boleh beramal juga. Sama juga, tidak boleh beramal dan wajib diulangi lahnya. Contoh yang melanggar. Antum kasih contoh di situ. Melanggar syarat pertama. Contoh yang melanggar syarat pertama. Misalnya la zaidun fid dari. La zaidun fid dari wala amrun misalnya. Wala amrun. Di sini melanggar syarat keberapa? Pertama karena dia masuk pada ma'rifah. Wajib diulangi. Wajib batal amalannya, dibaca zaidun sebagai mubtada lagi, kembali ke i'rab asal, dan wajib diulangi kalau membuat kalimat. Bisa? Batal amalannya dan wajib diulangi. Sama tadi, batal amalannya. Kalau batal amalannya selalu wajib diulangi. Kalau batal amalannya selalu wajib diulangi. Nah, itu contoh yang melanggar syarat pertama. Sudah? Simpan dulu. Sebentar tulis, pahami dulu yang ketiga. Ini selesaikan dulu. Karena yang ketiga ini mudah. Fa in takarrarat jaza imaluha wa ilghauha. Perhatikan, kalau lahnya berulang, takarrarat. Jika dia berulang, siapa yang berulang? Lahnya, pahami. Jika lahnya berulang, apa? Melanggar syarat keberapa itu? Ketiga. Apa hukumnya tadi? Boleh beramal, boleh tidak. Lihat di situ dia bilang apa? Jaza imaluha, boleh mengamalkannya, wa ilghauha, dan membatalkan amalannya. Ilgha, apa arti ilgha? Membatalkan amalannya. Fa in syi'ta qulta, sehingga jika engkau mau boleh engkau katakan la rajula fid dari wala imra'ata. Boleh untuk mengatakan seperti itu. Beramal atau tidak? Lihat contohnya. Lihat contoh di matan. La rajula fid dari wala imra'ata. Boleh untuk mengatakan begitu. Beramal atau tidak? Beramal di situ. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Beramal atau tidak? Tidak. Rajulun, la rajulun fid dari wala imra'atun. Paham Yahya? Di situ beramal atau tidak Yahya? La rajulun. Tidak. Rafa kan rajulun berarti mubtada. La tidak menasab atau tidak menasab isimnya.
batal amalan. Sudah selesai. Yang melanggar syarat pertama, melanggar syarat kedua, melanggar syarat ketiga, selesai. Yang sibul jumlah apa sibul mudhaf sudah paham tadi? Contohnya yang ini. La talian jabalan mansub. Mansub langsung dia. Bukan jabalannya, jabalannya itu tamiz. Atau maf'ul bih afwan. Jabalannya maf'ul bih. Kasih catatan maf'ul bihi. Kalau ini sibul mudhaf. Apa dia? Isim la talian jabalan hadirun, misalnya hadirun khobarnya. Ini isimnya, ini khobarnya. La talian jabalan hadirun. Kalau yang mudhaf, apa tadi contoh mudhaf? Kalau mudhaf, saya lupa kasih contoh tadi. La apa misalnya la sahiba ilmin. La sahiba ilmin. Mudhafun lainnya ingat harus nakira juga. Lihat di papan. La sahiba ilmin mamku tun. Tidak ada penuntut ilmu tercela. Tidak ada penuntut ilmu tercela. Mana isimnya? Mansub sahiba. Mamkutun khabarnya ilmin mudhafin lainnya. Mudhafnya harus kepada nakir. Itu contoh-contohnya. Tapi selesai. Sudah lulus. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.